Bab 219 Chen Xinghe ingin menghukum Zhao Ping atas kejahatannya. Ini menarik. Zhao Ping mendapat kabar lebih dulu. Berita itu disampaikan oleh Su Tianhua. Orang itu pergi dengan marah, dan Zhao Ping khawatir terjadi kecelakaan, jadi dia mengirim pengintai dari tim poker untuk mengikutinya. Su Tianhua masuk ke rumah gubernur provinsi Donghai dan pergi ke rumah raja negara bagian Qingsu. Zhao Ping memiliki kendali atas segalanya. Ini tidak lebih dari mencari tahu kebenaran tentang menumpas bandit. Zhao Ping tidak khawatir membuat bermusuhan dengan Su Tianhua. Menipunya, tidak ada sama sekali. Hanya saja Su Tianhua tidak bisa menerima pertumbuhan dirinya untuk sementara waktu dan ingin mencari tahu kebenaran. Setelah dia menyelesaikan penyelidikan, dia akan kembali menemuinya melakukan hal-hal penting. Tidak, hanya beberapa hari setelah tiba di ibu kota provinsi, berita kembali datang. Chen Xinghe benar-benar ingin meminta nasihatnya tentang bagaimana cara memerintah rakyat. Sepertinya Tuan Chen Xinghe hanya memiliki IQ yang rendah, tetapi dia memang peduli melindungi rakyat. Di sisi lain, keluargamu bahkan mengirim seseorang. Ingin merebut resep anggur akasia. Zhao Ping tidak terlalu peduli. Anggur akasia dibuat dengan cara mendestilasi minuman beralkohol lainnya, dan tidak ada resep sama sekali. Adapun untuk jenis anggur lainnya Zhao Ping sudah mengajarkannya kepada Wen Hui untuk membuatnya. Ini hanyalah versi percobaan pertama, dan belum diketahui apakah benar-benar bisa membuat anggur biji-bijian dengan kemurnian alkohol tinggi seperti di kehidupan sebelumnya. Sementara itu, produksi jenis bir hampir siap dikirim keluar untuk dijual. Tentu saja, tidak jelas apakah hasilnya akan konsisten sama dengan bir yang diminumnya dalam kehidupan sebelumnya. Meskipun dia tahu tentang peradaban 5.000 tahun terakhir, dia hanya mempelajari kedokteran lebih dalam, dan sebagian besar hal lainnya biasa-biasa saja. Semua masih perlu dieksplorasi dan uji coba oleh dirinya sendiri. Ada juga Liu Wenhao yang muncul di Provinsi Donghai. Itu adalah anak dari Menteri Keuangan dan Rumah Tangga, dan dia juga orang yang datang dengan paksa untuk mengambil dan menjual kembali formula anggur akasia yang ada di tangannya. Namun, menurut berita dari Tianzhen, tampaknya Liu Wenhao tidak berniat untuk menggunakan transaksi, tetapi ingin merebutnya dengan tegas. Bahkan pembunuhan dan pembungkaman. Dari apa yang Zhao Ping dengar, dia berencana menulis surat kepada orang yang ada di belakangnya dan menggunakan pembunuh bayaran. Tim poker sudah menyelidiki selama beberapa hari, tetapi belum dapat menemukan informasi apapun yang terkait dengan kelompok pembunuh bayaran Antang dan Xingchen Pavilion. Zhao Ping tidak punya pilihan selain memperkuat pertahanannya. Li Hu bahkan tidak dapat mengalahkan Ying Yi, jadi Li Hu belum bisa dianggap sebagai master bela diri, sama sekali belum. Jika dia bertemu pembunuh yang benar-benar pandai membunuh, kemungkinan dia lebih tinggi untuk dibunuh lawan. Maka dari itu Zhao Ping hanya bisa melakukan tindakan antisipatif, yaitu cukup jauhkan orang lain dari sekitarnya. Baru saja, Zhao Ping menerima kabar bahwa Chen Xinghe, Su Tianhua, Mu Jianzhang, dan lainnya datang ke desa Siping. Kecepatannya jauh lebih lambat dari yang diharapkannya. Harusnya Su Tianhua dengan sengaja membuat rintangan dan mengambil jalan memutar untuk memberinya waktu. Zhao Ping tersenyum getir, tetapi itu sama sekali tidak perlu. Dia hanyalah seorang warga biasa, dan semua propertinya sesuai dengan sistem dinasti Dawei. Jangankan Chen Xinghe yang datang, bahkan jika kaisar yang datang sekalipun, dia tidak akan bisa menemukan kesalahan. Tentu saja, Zhao Ping juga tetap harus khawatir orang lain menggunakan kekuatan. Lagi pula, ini adalah masyarakat kekaisaran, dan jika ada yang tidak suka, dirinya mungkin akan diburu oleh 9 klan keluarga. Dekat tengah hari, Chen Xinghe memimpin tim. Dia dihentikan di tepi paling luar pabrik, bahkan meski Su Tianhua memarahinya, itu tidak berhasil. Peng Yue tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengikuti instruksi wakilnya sebelumnya dan dengan hati-hati melihat warga desa yang datang dan pergi. Dia menemukan bahwa meskipun warga di sini sibuk, mereka semua tersenyum. Misalnya, orang kuat yang membawa lebih dari 10 batu bata merah sangat lelah sehingga dia agak terhuyung-huyung dan mungkin akan jatuh kapan saja. Tetapi dia tersenyum sangat bahagia. Ada juga wanita yang membawa ember lumpur. Terlihat juga lelah dan berkeringat banyak, dan dia bahkan tidak mau menghapus keringatnya. Tetapi ada juga senyum di wajahnya, sangat bahagia. Selain itu, wajah orang-orang ini sangat merah muda, tidak seperti tempat lain yang sebagian besar berwarna sayur atau bahkan kering. Orang-orang ini tidak kusam dan kurus, namun nampak gemuk dan kulit cerah serta halus, bahkan sehalus batang bambu.
Sebaliknya, mereka sedikit gemuk. Meskipun tidak benar-benar gemuk atau gendut, itu pasti bukan jenis tubuh yang mungkin ditiup oleh angin. Sepertinya wakilnya benar, warga desa di desa Siping memang telah menjalani kehidupan bahagia di bawah kepemimpinan Zhao Ping. Penampilan mereka lebih luar biasa daripada dirinya seorang gubernur provinsi yang telah bekerja selama 10 tahun. Dan Zhao Ping memiliki pengawal di tangannya. Mereka lebih kuat daripada para petugas dan prajurit di tangan pejabat kabupaten dan di provinsi Donghai, dan dengan mudah dapat menghapus bandit di seluruh provinsi Donghai. Orang semacam ini, begitu diberi kesempatan, menjadi makhluk yang agung. Apa perubahan besar yang akan dia bawa ke negara ini? Peng Yue tidak berani berpikir tentang itu terlalu jauh. Tetapi dia bertekad untuk mengikuti Zhao Ping. Karena orang bernama Chen Xuan Sang Kisar tidak memperdulikannya, maka pilihlah seorang guru agung yang lain. Chen Xinghe mengernyitkan sedikit kening. Dia bahkan lebih tidak puas dengan Zhao Ping. Ketika orang lain melihatnya, dia terobsesi dengan meminta nasihat Zhao Ping tentang bagaimana cara memerintah negara dan mengatasi kekacauan di Qingsu. Tetapi di provinsi Donghai, ketika dia melihat bahwa toko kain desa Siping menekan pesaingnya dengan harga rendah, keadilan di hati orang tua itu muncul. Sekarang dia melihat bahwa desa Siping yang kecil begitu terjaga dengan ketat. Ini membuatnya bahkan lebih tidak puas dan merasa bahwa Zhao Ping memiliki tanda-tanda pemberontakan. Mengenai meminta saran, dia telah mengeluarkannya dari rencananya dan menggantinya dengan hukuman. Menghukum Zhao Ping atas kejahatannya. Di sisi lain, Mu Jianzhang melihat keramaian di sekitarnya dan sangat terkejut. Meskipun ayahnya adalah pangeran mahkota, dia berada dalam kesibukan bisnis. Alasan mengapa keluargamu telah berkembang begitu kuat tidak terlepas dari para pedagang. Hanya dengan menghasilkan cukup uang mereka bisa membeli seseorang untuk bekerja untuk mereka. Hanya dengan begitu mereka bisa memberi suap kepada beberapa orang di birokrasi, sehingga anggota keluarga mereka bisa memiliki jalan yang lancar ke dalam birokrasi dan dipromosikan ke posisi yang ingin mereka capai. Untuk menyatakan dengan jelas yang terjadi sebenarnya, posisi ayahnya juga ditentukan oleh uang. Jika tidak, menurut gagasan kaisar, dia akan langsung menugaskan guru kekaisaran kepada putra mahkota. Jika dia menjadi tutor putra mahkota, giliran bagi ayahnya Mu Chen. Tetapi pekerja yang bekerja di industri kayu mereka sering mengeluh dan bermalas-malasan. Setiap kali mereka malas bekerja, mereka dicambuk dan disiksa, untuk memaksa orang-orang itu takut dan kembali bekerja. Hanya ketika mereka bekerja, mereka akan memberikan keuntungan yang terbaik bagi usahanya. Dan sekarang, Mu Jianzhang tidak melihat adanya pukulan, atau siksaan apapun yang digunakan. Tetapi orang-orang yang bekerja tidak hanya memberikan yang terbaik, tetapi juga bekerja dengan sangat bersemangat, dengan senyum di wajah mereka. Senyum itu bukanlah pura-pura, tetapi kebahagiaan yang datang dari dalam hati. Itu kebahagiaan. Dibandingkan dengan pekerja di tempatnya, pekerja di tempat ini bekerja lebih efisien dan memiliki rasa memiliki yang lebih besar. Mereka bahkan memperlakukan properti keluarga Zhao Ping sebagai milik mereka sendiri. Bagaimana dia melakukannya? Mu Jianzhang sangat penasaran dan ingin segera bertemu dengan Zhao Ping dan memintanya untuk memberi nasihat. Kali ini Mu Jianzhang meninggalkan ibu kota bukan untuk memeriksa properti, cabang-cabang usaha keluarga Mu yang tersebar di banyak wilayah. Awalnya, Mu Jianzhang tidak ingin pergi. Terutama ketika dia mengetahui bahwa dia akan datang ke tempat yang sangat terpencil dan miskin seperti provinsi Donghai, dia sangat menentang. Jika ayahnya tidak melepas sepatunya, lupakan saja, penyebabnya dia datang tidak begitu penting. Yang penting adalah bahwa dia tiba di desa Siping dengan lancar. Dia belum bertemu dengan Zhao Ping, tetapi hanya dari apa yang dia lihat dan dengar di jalan, dia mendapat banyak manfaat dan merasa bahwa perjalanan itu berharga. Sebaliknya, beberapa orang yang mengikutinya merasa bahwa Zhao Ping terlalu sombong. Hanya sebuah desa kecil bahkan memiliki pengawal yang ditempatkan begitu jauh. Apa jenis harta karun yang bisa dimiliki desa yang begitu hancur sebenarnya? Orang-orang itu sangat meremehkan. Bahkan tidak puas dengan apa yang dilakukan orang-orang ini. Pada dasarnya, mereka adalah dua tokoh muda terkenal di ibu kota. Mereka bahkan tidak berjalan kaki ketika mereka pergi keluar, mereka memiliki pelayan yang membawa tandu. Kecuali ke istana, mereka bisa pergi kemana saja yang mereka inginkan. Siapa yang berani menghentikan mereka? Bahkan rumah para menteri penting akan dengan sukarela keluar untuk menyambut mereka ketika mereka tahu bahwa mereka telah datang. Dan bagaimana dengan Zhao Ping?
Sudah hampir seperempat jam dan dia belum melihat siapapun. Itu adalah pengabaian yang besar terhadap mereka. Saat mereka memikirkan bagaimana memberikan hukuman pada Zhao Ping datang dengan orang-orangnya. Tidak banyak, hanya 4 orang. Li Hu adalah pengawal pribadi dan selalu mengikuti Zhao Ping. Kemudian ada Yun Men, Liu Muyun, dan Xia Tian. Yunman dan Xia Tian adalah kepala desa, desa Siping dan desa Siachun. Mereka memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menerima pejabat yang datang. Liu Muyun adalah tangan rahasia Zhao Ping. Xia Kuan menjaga toko kain, dan dia adalah satu-satunya orang dengan kemampuan memanah yang paling akurat di sini. Siapa yang berani bertindak sembrono, Liu Muyun bisa melindunginya dengan Suge Lianu. Tuan Chen Xinghe, apa yang membawa Anda ke sini? Anda pengunjung yang langka sekali. Zhao Ping tersenyum dengan permintaan maaf dan menyapa meskipun dia jauh. Saya minta maaf karena tidak mengenal Anda dari jauh. Maafkan saya. Saya benar-benar ingin menghukum Anda. Chen Xinghe berkata dengan wajah muram, saya ingin bertanya kepada Anda, mengapa toko kain desa Siping Anda menjual harga kain begitu rendah? Dalam hal itu, Tuan Chen, apakah Anda lupa tujuan datang ke desa Siping? Sebelum dia selesai berbicara, Su Tianhua dengan cepat menghentikannya dan mengingatkannya dengan suara pelan, Anda datang ke sini untuk mencari nasihat dari Tuan Zhao Ping tentang bagaimana cara memerintah rakyat. Mengapa Anda menghukum seseorang begitu saja setelah kita bertemu? Selain itu, hal semacam ini melibatkan rahasia bisnis orang lain. Bagaimana mungkin Anda mengatakannya di depan begitu banyak orang? Mari kita masuk ke dalam dengan cepat. Belum terlambat untuk mencari tempat di mana tidak ada orang, makan, minum, dan berbicara secara perlahan. Druk-kriuk. Mungkin sebagai jawaban atas kata-kata Su Tianhua, perut Chen Xinghe bergemuruh beberapa kali, dan wajahnya tiba-tiba memerah. Beberapa pemuda di sekitarnya tidak tahan dan tertawa terbahak-bahak. Ketika Mu Jianzhang memandangnya dengan tajam, mereka sangat ketakutan sehingga mereka segera menutup mulutnya, tidak berani membuat suara lagi. Wajah Chen Xinghe menjadi semakin merah. Ya, sudah hampir tengah hari. Kalian para tamu begitu lelah dari perjalanan jauh, jadi Anda harus istirahat dulu. Zhao Ping mengikuti kata-kata Su Tianhua dan berkata, saya akan pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Jika Tuan Prefektur memiliki pertanyaan, kita bisa mengobrol sambil makan. Peng Yue juga membantu Zhao Ping berbicara. Baru kemudian Chen Xinghe berhasil menstabilkan diri dan membuatnya setuju untuk makan terlebih dahulu dan kemudian membicarakan hal-hal yang ingin dibicarakannya. Bab 219 selesai, terima kasih.